Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini ya, luar biasa. Ini tanggal hari Senin, tanggal 4 ya, 4 Juli 2022. Ini kita kehadiran ya, beliau-beliau yang sangat saya hormati, yang terhormat, Pak Sukahar ya Pak, selaku MBC Kecamatan Tambak Romo dan Niko. Sahabat lama ini ceritanya, ketamunan sahabat lama Pak Supriyadi dari Katanler. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih rawuhnya dan salam S3 serba serbi Sugiarto. Terima kasih Pak. Sebagai awal monggo tadi sudah saya perkenalkan Bapak-bapak, monggo kalau memperkenalkan diri dan nanti apa-apa yang bisa disampaikan untuk audien yang semoga itu bermanfaat lah fid dunya wal akhirah untuk teman-teman semua. Monggo yang pertama Pak Sugihar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan pertama berbicara terkait dengan diri kita ya, terkait mulai awal jadi perangkat ya, kan apa-apa. Perjuangannya. Suka dukanya. Saya memang dari perangkat tahun 2000 Pak. 2000 12 tahun yang lalu. 2022 tahun yang lalu Pak. 22 tahun yang lalu ya Pak. Ya, itu memang 2000 lantas di tahun 2016 itu tadinya saya setap, ada promosi jadi KAUR TU Tata Usaha. Ya. Dan alhamdulillah ya, dari perangkat itu juga anak-anak saya tentu. Anak saya ini sekarang yang pertama itu sudah alhamdulillah dikerja di Bea Cukai Pak. Bea Cukai. Di Rawamangun Jakarta. Ya alhamdulillah. Dan yang kedua masih di tingkat aliyah ya. Jadi yang ketiga ya masih kecil, memberikan 3 ya. Dan semuanya cewek. Cewek semua. Cuma cewek. Untuk yang lain terkait dengan pekerjaan ya alhamdulillah kami sudah bekerja dengan 3-4 kepala desa ya. Yang pertama dengan Bapak Pasno, yang kedua dengan Bapak Susanto yaitu yang ketiga yaitu dengan Pak Pasno lagi dan termasuk Pak Muhadi, dan yang keempat ini dengan Bapak Haji Sudiono, dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar untuk Desa Angkatan Lor. Amin. Ya. Dari perjuangan sana, alhamdulillah saya diberi Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2017 itu bisa berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah dengan istri, termasuk dengan 2 mertua saya. Jadi waktu itu berangkat ya 4 orang. Jadi saya bersama istri, mertua ya dengan istrinya, 4 orang sekaligus tuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan kesempatan pada itu kita pulang, anak sudah kuliah, dan tahun 2019 ya, berakhir itu anak saya diangkat jadi PNS itu dari TPP Bea Cukai. Alhamdulillah. Untuk kegiatan yang lain, karena selain perangkat saya juga masuk ormas, yaitu organisasi MBC dari KNU-an, KNU di MBC Kecamatan Baromo, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan. Itu pada tahun 2020, biasanya nanti kan 2018 saya kan wakil dari Ketua Tanfid, lantas Ketua Tanfid naik ke cabang, ya, cabang NU Pati, dan tahun 2020 itu saya dipercaya untuk menjadi PJ-nya, yaitu PJ sampai nanti kalau sudah ada konferensi lagi, ya. Di samping itu, ya, di samping saya dari Ketua MBC untuk IPI, Ikatan Persaudaraan Haji, kebenaran juga saya juga menjadi PJ-nya. Jadi ada dua yang saya harus emban ke tempat sekaligus itu. Enggak masalah, yang penting enggak double anggaran Pak itu. Untuk kegiatan di MBC ini emang alhamdulillah
Dari 18 ranting itu sudah terbentuk semua, alhamdulillah. 18 ranting. Dan kegiatan yang utama di samping ada kegiatan untuk suriah, baksul masail setiap Jumat pagi itu kan ada Jumat pagi dari MBC itu turun ke ranting, bergantian itu Pak ya, muter itu. Anjang sana, di Anjang sana setiap Jumat pagi. Dari pengurus Tanfidiyah maupun Suriah turun untuk mengenai pembinaan dan untuk menguatkan yaitu terutama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya An-Nadiyah terutama, karena kan banyak orang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nanti kan kita tambah ya lebih kuatnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah karena kita memang di sana untuk berkhidmat, untuk melayani. Ya, jadi setiap kali saya sampaikan kalau di NU jangan berbicara masalah profit, keuntungan, karena kita memang berkhidmah di Nahdlatul Ulama untuk li'na li kalimatillah, jadi untuk meninggikan agama Allah itu tadi lewat jalur yaitu yang kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sekitar itu. Jadi alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Dan sudah ada program lagi yaitu tentang Lajisnu, yaitu terkait dengan zakat ya NU, yaitu alhamdulillah di desa di Kecamatan Baromo sudah berjalan, walaupun tertatih-tatih tapi bisa berjalan, walaupun belum semaksimal mungkin, tapi ada beberapa desa sudah mulai berjalan, alhamdulillah. Itu untuk NU-nya itu Pak. Nah, untuk di IPHI ya, kan juga di IPHI juga ada pertemuan juga Anjang sana, yaitu setiap Ahad Wage. Ahad Wage, itu juga. Tadi Jumat Wage, ini Ahad Wage. Wage untuk IBI itu juga Anjang sana ke haji yang bersedia ditempatin untuk Anjang sana. Di sana memang harapan dari orang IBI ya biar bisa minimal yaitu untuk mengistiqomahkan mabrurnya. Kan tadi diminta untuk mabrur, ya mau tidak mau pasca haji harus kita bina dan kita bina supaya ya tadi istilahnya mabrur sampai akhir hayat. Amin. Dieling nih lah Pak ya. Iya, kita ingatkan. Diikuh nih. Itu tadi NU sudah ya. IBHI sudah. Untuk ya perangkat ya. Perangkat. Saya sampaikan untuk perangkat ini otomatis kan ya dari pekerjaan yang tadinya kurang menjanjikan dari awal-awal tahun kan, waktu saya mendaftarkan ya kurang diminati, tapi alhamdulillah ini sudah mulai banyak diminati karena memang ada siltab ya, tunjangan ya sila penghasilan tetap itu dan itu adalah termasuk perjuangan yang di tahun 2019 itu pernah ke Senayan Pak ya. Senayan dan ketemu Pak Jokowi ya Pak ya. Ketemu Pak Jokowi ada fotonya itu. Sempat bersalaman juga. Bersalaman dengan Pak Jokowi, alhamdulillah itu. Keren itu. Itu istilah itu pengalaman seumur hidup itu. Alhamdulillah. Dan itu sementara itu Pak yang kitanya ya. Terima kasih Pak Sugihar, luar biasa bisa menginspirasi anak-anak muda kita. Yang kedua untuk Pak Pri ya, ini teman lama ini. Pak Pri ini Pak saya kenal beliau itu sekitar tahun 2012 Mas. Mungkin nostalgia waktu kita masih goyang-goyang bareng gitu Pak. Mas Pri untuk pengalamannya. Makasih Mas Ki waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ki, saya ingin bercerita tentang latar belakang kehidupan saya selama saya jadi perangkat ya. Pada awalnya nama saya Supriyadi, kenalan dulu ya Pak ya. Supaya kenal semua ya. Nama saya Supriyadi, Kasih Pemerintahan Desa Angkatan Lor. Istri saya, nama istri saya Susilawati Pak Ki. Sudah punya putri 2 ya, yang pertama sudah menikah. Mungkin Pak Ki yang pertama ikut hadir dalam pernikahan anak saya. Alhamdulillah. Yang kedua sudah wisuda tahun 2020 S1 tata itu kelola tata ruang. Iya. Tata kota, Pak. Ya.
Dari sekarang sudah bekerja di Jepara di PT Jerman Pak. Alhamdulillah. Bagian gaji Pak. Ya. Administratif ya. Nah, itulah riwayat keluarga saya Pak. Ya. Sekarang saya menceritakan pribadi diri saya sendiri sejak saya jadi perangkat hingga sampai sekarang. Tahun 1993 saya jadi perangkat Pak. Tepatnya bulan Februari ya. Dari awal Februari itu kita jadi perangkat. Nah, kita waktu itu gaji saya hanya sebuah bengkok Pak, dengan 2,7 hektar. Waktu itu per hektarnya hanya sekitar 700 Pak. Nah, saya jual di Pak Tuki Mentrangkel itu ya. Untuk tebunan ya? Ya, tebu. Waktu itu ya alhamdulillah saya syukuri Pak. Waktu itu sampai sekarang utang saya, kebutuhan saya waktu itu saya ambilkan bank lunas Pak. Alhamdulillah. Keluarga tidak ada beban, anak-anak sudah selesai. Saat ini saya syukuri cukup Pak. Alhamdulillah. Untuk mengenai masalah pemerintahan, setiap pemerintahan waktu 93 sampai 99 itu waktu itu kepala desanya Bapak Suparwi Pak. Kepala desanya ya tentara Pak. Disiplin mau tidak mau harus masuk kantor Pak itu Pak. Tepat waktu, malam pun itu harus piket jaga balai desa. Kalau tidak masuk malamnya piket di balai desa ya ditegur, mungkin diberi hukuman dan lain sebagainya. Setelah itu berlalu, saya pun juga ikut waktu itu tahun 99 saya ikut jadi nyalon kepala desa Pak. Pernah ya Pak? Pernah. Tahun 98 Pak. Tapi ternyata gagal juga, enggak terpilih, urutan nomor 3 saya. Nah, akhirnya saya lari juga ke Kalimantan bawa mesin dumpeng Pak itu, bawa anak buah ke sana untuk menutupi kekurangan pinjaman dana yang saya buat untuk nyalon. Nah, akhirnya di sana saya sukses. Utang saya lunasi juga sudah selesai. Kita pulang, terus ada pergantian kepala desa baru Pak Pasno. Ya baiklah orangnya, setiap saya pergi ke Kalimantan saya izin. Ya direstui Pak, diizinilah. Terus akhirnya sampai sekarang ini alhamdulillah beban saya di masyarakat ya ada Pak. Beban hutang-hutang alhamdulillah sudah lunas. Ya itulah alhamdulillah Pak. Dan semua itu memang saya pasrahkan pada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, karena semua itu yang memperjalankan Allah itulah Pak ya. Amin. Saya nggak bisa apa-apa. Saya seumpama saya mati itu pun tak bisa bergerak karena saya ini digerakkan. Ya Allah itu sendirilah yang menggerakkan itu. Jadi ya ibaratnya itu tak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Itulah prinsip saya Pak. Dari mulai saat ini, mulai kapan pun gitu Pak. Nah itulah Pak, sekelumit saya mengharap kepada Mas Ki, mungkin Mas Ki besok saya doakan apa yang dicita-citakan Mas Ki semoga terkabul. Amin. Tapi ya mudah-mudahan Mas Ki bisa membantu perangkat-perangkat sekabupaten Pati gitu loh ya, untuk kemakmuran atau bangunannya, masyarakatnya, SDM-nya. Tolong Mas Ki bisa memberikan terjun ke masyarakat itu ya. Itulah Pak harapan saya dan sekelumit sejarah hidup keluarga saya pribadi dan saya masa depan harapan tumbuhannya ya semua saya tumbuhkan kepada Allah, tapi lantaran Mas Ki lah harapan saya itu. Ya, semoga jadi apa yang dicita-citakan Mas Ki lah harapan saya, hati saya, nurani saya itulah ya. Begitu Mas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Pri, sangat menginspirasi ya bagi kami-kami yang masih muda-muda ini, apalagi bagi teman-teman yang mungkin punya rencana juga pengen mengabdi sebagai perangkat atau mungkin dari cerita panjenengan tadi, perjuangan-perjuangan tadi sangat membuka wawasan kita Pak. Pak Sugihar, saya tertarik dengan 2 hal tadi dari panjenengan, kan 3 hal dari perangkat, dari ketua IPHI dan juga dari ketua MBC, dari PC ya pimpinannya Pak.
apakah bisa bagi waktu Pak itu Pak? Kalau sampai double-double jabatan kayak gitu, apa nggak pusing? Dan ini kan melibatkan banyak background masyarakat yang kita hadapi Pak. Dan masing-masing mesti punya karakter, punya kebutuhan yang bermacam-macam Pak. Gimana itu Pak? Ya itu memang ya resiko itu Pak ya. Jadi yang penting ya kita hadapi dengan otomatis sabar lah. Sabar tambah sabar lah, kita kan adakan, memang kita makanya itu saya adakan anjang sana sehingga tahu apa yang dikehendaki, sehingga nanti kan bisa memutuskan keputusan yang penting untuk kepentingan baik itu IBI maupun untuk MBC-nya. Ya. Dan alhamdulillah kedua-duanya sudah punya kantor semua Pak, sudah gedungnya. Di MBC juga ada gedung, kantornya juga ada alhamdulillah. Di IBI juga sudah punya sendiri. Ya. Untuk IBI itu kan Bapak tadi angkatan 2017 Pak. Apakah per tahun ada tersendiri Pak? Apa bisa per periode itu? 5 tahun Pak. Oh, per 5 tahunan ya, 5 tahun. Kebenaran saya datang kan bulan Oktober waktu ada musyawarah tingkat kecamatan. Ya. Tadinya saya ya juga hanya wakil Pak, karena yang ketua niki sudah dibagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau kan, karena harus ada pengganti. Ya itu tadi sampai nanti musyawarah cabang tingkat kecamatan dimanggil tadi. Sempat. Insya Allah nanti hanya nanti bulan Agustus ada musyawarah tingkat. Musyawarah ya Pak. Tapi masih sangat berminat ya Pak untuk memimpin, bukan berminat, masih pengen mengabdi di IBI itu. Ya mengabdi kan tinggal nanti konco-konco lah, terserah lah. Tapi kayaknya nih memang figur yang cocok Pak ini, bapak kebapaan dan bisa ngomong ini kamu lihat. Kalau untuk MBC sudah berapa lama Pak? Berapa periode itu? Saya kalau di MBC itu pengurus sudah lama Pak. Ya, mulai dari wakil sekretaris juga pernah. Lantas menjadi wakil Suriahnya juga pernah. Nah ini wakil Tanfidiyah, berhubung ketuanya naik di tingkat cabang, sehingga mau tidak mau karena wakil ketua untuk menduduki sesuai ADRT-nya begitu. Dari tahun 2020 dan nanti mungkin 2023 ada pemilihan lagi. Ada itu. Nah, program yang biasa disampaikan oleh di Musker kan untuk pertama ya mau enggak mau kita pertama itu kan dulu kan membentuk ranting. Kan dulu 15 tapi alhamdulillah sudah 18 semua. Ya alhamdulillah itu. Lantas termasuk adalah peningkatan, yaitu mau enggak penguatan yang saya sampaikan, penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai warga kita ya terkena dampak dari suara yang media massa yang sangat santer itu. Mau tidak mau kita terjun ke ranting-ranting membentengi hal itu dengan cara tadi ya setiap Jumat Wage tadi Pak ya. Mungkin ada program lain Pak selain rutin itu ya. Mungkin ada program apa yang pernah seperti kemarin saya sempat dapat undangan tuh Pak dari FKDT misalnya. Ada pekan olahraga gitu. Mungkin ada program-program khusus Pak selain dari rutinan Jumat Wage itu Pak. Untuk karena ini pandemi ya Pak. Kan baru saja kan baru mulai. Itu sudah ya memang ada nanti kan baru mulai ya. Baik nanti kan karena waktu kita kumpulkan itu kan itu melibatkan Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat dan ranting seluruh kecamatan. Jadi waktu Jumat Wage itu yang hadir tidak hanya ranting setempat tapi ranting seluruh kecamatan, ditambah dengan banom yang lain termasuk IPNU, IPPN kan ada Ansor dan itu untuk kita kan saling memberi masukan untuk NU ke depan. Kan ada di situ bertemu apa yang kita kerjakan dan nanti kita masukkan ke musyawarah kerja Pak. Untuk Jamiah Nahdlatul Ulama saya sendiri juga Nahdlatul Ulama Pak. TY saya itu dengan Ibu Hadi itu Pak. Almarhum saya itu memang guru saya itu. Terus saya kan lanjut ke Ki Ageng Giring dulu sempat 2 tahun, juga ke Kerapiak dan Pandanaran. Di sini Pak kuliah sambil mondok gitu. Memang sekarang di era sekarang ya, apalagi dengan sekarang medsos yang sangat kental nggak bisa terpisahkan Pak.
itu banyak sekali suara-suara yang minor, Pak. Iya. Nggak tahu kapan dia muncul, nggak tahu kapan dia berjuang, tapi sudah sadar, Pak, ini kafir, ini macam-macam itu sangat memprihatinkan, Pak. Nah, ini kira-kira apa yang perlu Bapak tekankan untuk hal yang seperti itu ke jamaah Nahdliyin, terutama yang generasi muda, Pak? Ya, terutama emang kita jangan mudah terbawa arus, terprovokasi, Pak, ya. Terprovokasi jangan mudah lah ya. Mencari guru yang memang benar-benar mencari guru ya. Nah, ya. Jangan mencari Google yang saya Google ya. Mencari guru kan bersanad gitu kan. Mencari guru yang benar-benar sehingga ada mata rantai sampai ya kalau kita sampai bahasa Inggris sampai Rasulullah SAW dan kan gitu. Jadi makanya kan ada penekanan sekolahlah di sekolah yang di NU-nya ya kan anak itu. Walaupun ya kita sekolah di NU kan sekarang ini malah kalau kita kan mengambil cara mengajar NU kan begini kan di NU kan sudah ada pondok pesantren sudah biasa. Nah sekarang kan ada boarding school kan sama dengan dulu kan ya pondok pesantren itu, Pak. Nah itu artinya pendidikan yang dikelola NU dari zaman dulu berarti sudah ada buktinya. Sekarang ditiru, dicontoh dengan ada boarding school itu kan begitu sampai full day, malahan kalau dulu kan ya di pesantren kan ya tidak hanya yang 24 jam diawasi oleh kiai itu kan karena emang karakter akhlak itu yang menjadi contoh gitu. Karena emang karena berguru kan otomatis mengetahui sifat karakter dari guru itu sendiri, teladan mursyidnya itu, Pak, ya. Harus jelas. Tidak hanya membaca, kalau membaca kan mungkin bisa keliru dalam tafsiran. Maka saya berharap generasi yang akan datang, generasi muda itu jangan mudah terprovokasi, belajarlah dengan guru yang benar-benar ala Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Memang ini kan menjadi tren kita untuk merawat jagat sebagaimana waktu muktamar NU itu. NU itu mau tidak hanya di Indonesia tapi maunya adalah memang untuk seluruh jagat raya sebagai simbol Nahdlatul Ulama. Memang dalam kemarin juga pencetusan itu juga sangat komplit kalau NU itu memang kedepannya itu benar-benar sangat diperhitungkan, Pak. Dan mudah-mudahan untuk Pak Pri, dengan cerita panjenengan, perjuangan panjenengan itu tentunya ada hal-hal ya, terutama pasti ada suka duka, Pak Pri. Suka duka, wah tadi sampai keroroyo, sampai mencari tambahan keluar dan sebagainya, tentunya itu juga pastikan ada sesuatu yang mau dipesankan ke putra-putra panjenengan. Harapan untuk generasi paling orang tua itu biasanya ngoten, Pak. Wes ngono yang ngono nduk seperti ngojo aku. Oke, Pak Pri. Terima kasih Mas ya. Suka duka sudah saya lalui, Pak. Yang setelah saya belajar kepada mursyid yang diciptakan oleh Pak Haji Dr. Andes Sugahar, memang itu sangat benar, Pak, bahwa semua hidup itu perlu dengan sebuah keyakinan, Pak. Hidup tanpa keyakinan itu kelihatannya tidak, ibarat terombang-ambing di tengah-tengah lautan, Pak. Setelah saya belajar sama mursyid tentang keyakinan, setelah kita menjalani dengan rasa syukur dan sabar, permasalahan yang duka-duka itu akan berlalu, Pak. Nah, berlalunya duka itu dengan kesabaran dan dengan waktu. Sabar dan syukur, kita ikhlas bahwa semua itu adalah diperjalankan oleh Allah dan Allah sendiri akan merubah kaumnya kalau memang kaumnya itu mau bersabar itu. Jadi gini, Pak, setelah saya menjalani kehidupan begitu duka-duka yang saya lakukan, Pak, itu setelah saya menjalani bahwa Allah itu maha segalanya. Setelah saya pahami di dalam hati saya, Pak, di dalam hati nur hatiku sendiri, Pak, ya, itu memang benar.
Jadi kalau seumpama andai saya mati, Pak, tidak bisa bergerak apa-apa, mata tidak bisa melihat, hidung tidak bisa bernapas, mulut tidak bisa bicara, gerak. Bahwa hidup saya ini yang bisa bergerak ini siapa yang menggerakkan? Itu awal dari sebuah keyakinan saya kepada mursyid saya, Pak, yang mengajari. Itu beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, Pak, kita bisa mengetahui siapa sebenarnya jadi diri saya ini kan itu, Pak. Setelah saya pelajari, saya mengerti bahwa semua itu adalah dalam syahadat yang diberikan. Tak ada siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Tuhan itu adalah kesenangan, tak ada Tuhan, hanya Allah yang ada. Bahwa saya senang ini, senang itu, senang itu, tidak ada, yang ada hanya Sang Pencipta. Itu, Masya Allah. itu. Nah, siapa sebenarnya saya ini hidup di sini, gitu, Pak. Setelah saya pahami dengan masukan dalam kitab-kitab Al-Quran, kita buka dan kita cocokkan dengan mursyid. Oh ya, ada di sini, ada di sini. Oh iya. Akhirnya kita sadar, Pak. Sedikit saya dulu, mursyid saya kan bilang ini, satu kali kamu melangkah ingin bertemu dengan Tuhanmu, Tuhan akan 1000 akan mendekatimu. Amin, amin, amin. Ternyata memang benar, dalam keheningan, dalam kehambaan saya, ternyata dia hadir juga, Pak, ya, Nun Sewu, ya, Nun Sewu, Mas Ki, ya. Ya, itu memang setelah saya mengenal, paham, itu memang hati keluarga itu tenang, damai. Segala urusan itu hilang sendiri, musnah sendiri, selesai sendiri. Nah itulah ya. Sampai saat ini rasa bahagia saya 1 juta, 10 juta, 100 juta tidak ada sebuah nilai. Setelah saya mengenal itu, memang itulah yang saya terapkan pada anak-anak saya. Mendekatlah kamu kepada Tuhan, kepada Allah, karena Dia mempunyai aturan-aturan untuk hidup. Nah itulah, carilah Dia. Amin. Sangat luar biasa itu, Pak, untuk itu menginspirasi. Saya sampai saat ini kebahagiaan saya yang tak bisa dinilai dengan sebuah harta di dunia, Pak, itu. Terima kasih, Pak. Amin. Tadi emang ya gunakan sabar dan sholat ya, Pak, sebagai penolong lah. Pak, terkait dengan Nahdien, tentunya banyak generasi muda yang ke depan. Saya lihat trennya ini, saya kan juga dekat dengan teman-teman Ansor itu, Pak. Kita lihat trennya itu memang semakin anak muda semakin mau tampil. Cuman kadang-kadang pada bingung, Pak, ini gimana ya saya untuk gabung ke terutama tadi ke ranting ya, Pak, dan lain sebagainya. Itu mungkin ada syarat-syarat dan lain sebagainya, Pak, untuk teman-teman yang muda-muda ini. Untuk syarat yang tidak ada, kan itu ada pembinaan dari bawah ya. Di sana ada Ibnu Ranting juga ada, ya, IPB itu ada Patayat, ada Muslimat, ada Ansor, gabung aja enggak masalah itu kan. Secara personal, Pak, ya, langsung temui ranting setempat, ya, Pak, Ibnu setempat. Kalau tidak di ranting setempat ya di anak ranting kan, mungkin di desa kan sudah ada ranting, tapi karena terlalu luas kan bisa ada anak ranting. Ya. Sebenarnya nggak susah juga ya, Pak, ya. Sangat-sangat simpel itu. Simpel. Belajar sekarang kan ya memang belajar kitab kuning kan sudah biasa. Di Rois saya juga Rois ya. Di Rois setiap malam Kamis juga ada pembacaan kitab ya di sana. Ada di Rois terus ya enggak sulit lah ya. Hampir di desa-desa juga sudah membaca, ikut gabung yang ala Nahdlatul Ulama ya di desa sendiri ya juga ada itu yang dipimpin Mbah Mudin saya yang di desa angkatan itu kan ada kajian kitab kuning setiap malam Sabtu ya, Fathul Muin dan Tafsir Jalalain ya, itu di setiap di Mbah Mudin malam Sabtu. Tempatnya di mana tuh? Di Jeddah itu. Jeddah. Ya, di masjid. Ya, di musola dia. Musola dia. Kan ada kajian yang setiap
Dukuh Jetak Iya. Desa Katanlor ya. Iya. Pak Mudin. Pak Mudin, Mas Diko. Mas Itu Diko. tadi orang. Itu kan Iya, ada. iya, iya. Jadi kan Iya. itu kan setiap malam Sabtu ada kajian Pak Iya, iya, Muin iya. dan juga ada kajian tafsir Jalalain. Jalalain, Cuman iya. di desa lain juga ada Pak itu. Iya, Sekarang iya. banyak sudah. Iya. Banyak di desa lain di Karangwono juga ada. Artinya di wilayah Kecamatan Tambaromo alhamdulillah sudah mulai ada membudaya. Mulai jalan, Pak. Alhamdulillah itu. Nah, ini kan tren yang sangat luar biasa Pak, karena kalau beberapa Pak hadis kita baca kan memang kiamat ini mana kalau masih ada yang baca Quran Pak, ini aman Pak. Aman. Iya, ini soalnya teman saya ini si Imam ini kan masih butuh hiburan nih, kalau kiamat repot ini. Sesuai Mam, sesuai. Saya khawatir itu. Tidak bisa membaca tapi mendengarkan Iya. nggak apa-apa. Iya. Karena beberapa kali kiamat terbukti nggak pernah terwujud Pak. Prediksi tahun berapa nggak pernah. Karena emang masih banyak yang baca Quran. Nah, Iya, kita ngaji. yakini aja lah ya. Iya, luar biasa Pak. Tadi Bapak juga nyebut mengenai Lazisnu Pak. Iya. Saya sejauh ini memang saya pribadi terutama desa saya Pak, itu kan ada kemarin datang itu 115 anak yatim. Di Trogahayu juga Pak, Trogahayu, terus Boko Tanjung, Sunda Luhur dan Wuwur Pak. Kita kemarin 5 desa kita undang lah, alhamdulillah Pak. Tapi memang untuk desa saya itu karaban sudah lumayan Pak. Per bulan 4-5 kali Mas dipanggil untuk dapat santunan. Cuman nun sewu yang desa lain itu belum. Saya nggak tahu kalau untuk di Katan apakah juga terkait dengan Lazisnu itu, apakah ke arah sana ada nggak itu Pak? Untuk Lazis ini memang kan sebagian untuk kesehatan. Iya, Ya. iya. Untuk terutama untuk di Tambarjo, Mahdirani Tambarjo itu sudah ada Pak, yaitu untuk Kartano Kesihat, ya, kartu sehat NU sudah dikerjakan untuk Tambarjo ya. Iya. Untuk Tambagung juga ada, ya. Yang memang sudah agak maju di desa-desa itu ya Tambah Harjo, Iya. Tambagung, Kedalingan, dan Karangwono itu mulai tumbuh, Bermunculan. menyusul desa. Perlu memang pembinaan karena itu kesadaran, kesadaran untuk istilahnya berinfak, koin ya nih, di kota. Iku kan Harian Pak, jimpitan Pak, iya, ya. itu kan kesadaran memang membangun kesadaran tidak mudah. Iya. Ya, tidak mudah membangun kesadaran itu. Mau enggak mau ya sabar, tapi kita telaten, kita beri pengertian ya, dari sana sedikit nanti kan sudah tumbuh untuk kesadaran untuk memberi infak walaupun tidak banyak tapi sedikit rencana kalau memang itu rutin akan menjadi banyak. Amin. Direktur Lazisnu kayak sahabat saya si Mas Muammar ya, Talun tuh Pak. Masih muda juga energi gitu, luar biasa. Ya teman-teman itu. Ya, terima kasih Bapak, Pak Sugahar, Pak Haji Sugahar SPD ya Pak. DRS Pak. Oh DRS, oh ya zaman dulu. Zaman dulu ya. Maaf ya, lupa. Saya 92 deh. Aduh, juga Pak Priyadi tadi kisah-kisahnya sangat menginspirasi Pak. Dan mudah-mudahan saya selalu berharap jangan sampai acara kami ini nanti mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang kurang pas mudah-mudahan Tuhan itu memberikan rahmatnya Pak. Karena ini kan sifatnya nanti langgeng Pak. Kalau sudah kita share itu akan sifatnya langgeng. Jangan sampai ini menjadi catatan yang kurang baik untuk depannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bapak terima kasih atas pengalamannya, atas penuturannya, dan yang penting mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk generasi dan putra-putra kita ke depan. Terima kasih Bapak-bapak berdua. Yang jelas saya mengharap seluruhnya itu ayo kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Itu ya, untuk berkhidmat Nahdlatul Ulama. Jangan berpikir yang properti yang ada keuntungan, karena itu keuntungannya di akhirat nanti kan gitu. Pikirnya dua Pak, yo. Dunia ning akhiratnya yang penting. Jadi untuk di NU itu memang perjuangan, berkhidmat. Apa yang disampaikan oleh Rois Am kita, yaitu rumah besar yang kita khidmah. Untuk di sana pelayanan kita, saya itu Alhamdulillah. Itu pesan saya. Mari kita berkhidmat ke Nahdlatul Ulama. Terima kasih yang Pak Sugahar juga Pak Priyadi. Mudah-mudahan sangat menginspirasi Pak, bermanfaat fitunya wal akhirah. Salam S3 sedulur Sugiharto. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.